Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Dr. Martin adalah seorang dokter yang sukses, yang juga mempunyai gelar sarjana hukum. Sedangkan istrinya Michelle adalah seorang mantan ratu kecantikan. Dalam waktu 3 dekade pernikahan, mereka memiliki 8 orang anak. Dengan kehidupan yang terlihat sempurna, dengan istri yang sangat cantik, berpendidikan, kehidupan yang sangat mewah, serta anak-anak yang sehat, ternyata hal itu tidak cukup bagi Martin. Martin menikahi Michelle hampir selama 29 tahun. Pernikahan yang cukup lama ini seharusnya membuat mereka sudah saling mengenal sifat masing-masing. Tetapi ternyata Martin adalah orang yang manipulatif dan orang-orang di sekelilingnya sama sekali tidak mengetahui tentang sifatnya yang satu ini. Pada 11 April 2007, 911 mendapat panggilan telepon dari rumah Martin yang melaporkan bahwa istrinya Michelle ditemukan di dalam bathtub dalam keadaan tidak sadarkan diri. Michelle ditemukan oleh anak bungsunya yang saat itu masih berusia 6 tahun. Dan saat ditelepon, Martin terdengar sangat panik hingga hubungan telepon dengan 911 mengalami 3 kali putus sambung. Sang operator saat itu meminta Martin untuk melakukan CPR pada istrinya. Namun lagi-lagi, teleponnya seketika terputus saat sang operator belum sempat menanyakan di mana alamatnya. Ketika para medis tiba, mereka berusaha untuk melakukan CPR. Namun saat itu, ada banyak air yang keluar dari mulut Michelle. Hal ini membuat para medis bingung karena sebelumnya Martin mengaku telah memberikan CPR. Dan hal ini sangat janggal karena jika Martin telah memberikan CPR, seharusnya tidak ada lagi air yang keluar. Karena hal ini, mereka pun sempat meragukan Martin, karena tidak mungkin jika seorang dokter ternama tidak tahu bagaimana caranya untuk melakukan CPR. Atau jangan-jangan Martin hanya berpura-pura telah melakukannya, dan hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa sepertinya dia sengaja berlama-lama untuk melakukan pertolongan pertama pada sang istri. Michelle pun segera dibawa ke rumah sakit, tetapi sayangnya setibanya di sana, wanita itu sudah tidak tertolong lagi. Saat dilakukan otopsi, dokter menemukan bahwa jantung Michelle dalam keadaan sudah menggembung. Karena selain menderita penyakit darah tinggi, wanita itu juga meminum campuran dari beberapa resep obat untuk penyakitnya yang menyebabkan dia menderita aritmia. Selain itu dia juga mengkonsumsi obat-obatan yang berbeda saat melakukan bedah kosmetik tepat beberapa hari sebelum dia tewas. Pada akhirnya penyebab kematian Michelle dinyatakan sebagai aritmia, sehingga kematiannya dianggap sebagai kematian secara alami. Michelle berasal dari keluarga yang religius serta penganut agama Mormon. Dia memiliki 3 orang saudari dan dibesarkan di Concord, California. Walaupun ayahnya suka minum, tetapi mereka bukan keluarga yang berantakan. Saat remaja, Michelle terjun ke dunia modeling dan menang di kontes Miss Concord. Yang setamat SMA, dia pun kuliah di Utah University. Saat berusia 20 tahun, Michelle datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh sebuah organisasi yang diadakan khusus untuk para single dari komunitas Mormon di area tersebut. Di sanalah Michelle bertemu Martin, yang tampan serta mempesona. Martin sendiri berusia lebih tua beberapa tahun dari wanita itu. Sedangkan Martin yang berasal dari New Jersey, berasal dari keluarga miskin, dan memiliki 5 orang saudara. Kedua orang tuanya adalah pemabuk yang sering kali bertengkar, dan saat ayahnya kabur meninggalkan mereka, ibunya mulai bekerja sebagai wanita panggilan demi untuk menghidupi anak-anaknya. Mereka tinggal di dalam satu kamar kecil yang sangat sempit. Saat pulang bekerja, ibunya sering membawa klien prianya untuk menginap di rumah mereka. Saat memasuki usia 15 tahun, Martin didiagnosa memiliki bipolar disorder yang membuatnya memiliki mood yang berubah-ubah dan tentunya suka marah tanpa alasan. Saat berusia 17 tahun, dia pun memilih untuk bergabung dengan militer. Tetapi 2 tahun kemudian, dia pun dikeluarkan karena dianggap tidak sehat.
Saat masih bertugas, Martin mengatakan pada teman-temannya bahwa dia sering mendengar suara-suara yang berasal dari dalam kepalanya. Dan suara itu menyuruhnya untuk membunuh seseorang. Karena komandannya merasa khawatir akan terjadi apa-apa, pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberhentikan Martin. Dan suara-suara itu tidak bisa dipastikan kebenarannya karena Martin adalah orang yang manipulatif dan dia bisa saja mengarang cerita agar bisa cepat keluar dari dunia militer. Pada tahun 1977 setelah Martin berhenti dari militer, dia pun pindah ke California. Di sana, dia mencoba untuk melakukan pencurian yang membuatnya ditahan dan didakwa atas pemalsuan, pencurian, dan juga penipuan. Martin melakukan semua kejahatan tanpa pernah berpikir panjang, karena dia adalah tipikal orang yang melakukan sesuatu secara mendadak dan tanpa direncanakan. Dalam masa-masa itulah, Michelle dan Martin bertemu di sebuah pesta, yang sebulan setelahnya, mereka pun menikah secara diam-diam, karena keluarga Michelle tidak suka dengan Martin. Menurut mereka, pria itu selalu mengontrol dan memanipulasi, dan dia juga adalah orang yang sangat kasar. Setelahnya Martin masuk ke medical school di California dan mendapatkan gelar osteopathic medicine yang beberapa tahun kemudian dia kembali mendapatkan lisensi praktek dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum. Tetapi hingga saat itu, dia tidak pernah buka praktek dalam bidang hukum. Di saat bersamaan, Martin dan Michelle berpindah-pindah kota, termasuk di California, Meksiko, New York, dan juga Utah. Di Utah dia bekerja sebagai direktur medis di USDC yang merupakan rumah sakit untuk penyandang disabilitas. Dalam 5 tahun pernikahan, mereka memiliki 4 orang anak kandung yang bernama Rachel, Vanessa, Alexis, dan juga Damian. Selain itu mereka juga memiliki 4 anak lainnya yang diadopsi dari beberapa negara. Mereka bernama Giselle, Elle, dan Sabrina. Sedangkan anak bungsu mereka yang bernama Ada merupakan anak kandung dari Vanessa yang mereka adopsi menjadi anak bungsu di keluarga itu. Kehidupan pasangan ini bisa dibilang cukup aneh karena Martin suka melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh Michelle. Suatu saat ketika Michelle memergoki suaminya yang saat itu sedang menonton film dewasa sambil melakukan kerajinan tangan, seketika mereka pun bertengkar hebat. Saat itu Michelle mengancam akan meninggalkan Martin selamanya, namun Martin yang manipulatif tiba-tiba berbalik mengancam akan melakukan bundir dengan tujuan agar Michelle merasa bersalah. Dan di lain hari, dia mengancam akan membunuh Michelle, namun wanita itu mendiamkan masalah tersebut hanya karena malas ribut. Hingga di hari lainnya, Michelle kembali memergoki Martin yang saat itu sedang melakukan cola-coli. Dan sekali lagi, mereka pun kembali bertengkar hebat. Martin yang marah seketika mengambil sebuah sajam yang diarahkan pada tubuhnya serta tubuh Michelle. Damian yang menyaksikan hal tersebut segera berdiri melompat di antara mereka dengan tujuan agar orang tuanya berhenti bertengkar. Setelah kejadian tersebut, setiap kali Michelle membahas tentang perceraian, Martin selalu mengancam dengan drama yang sama. Dia mengancam akan melakukan bundir atau justru membunuh Michelle. Selain itu Michelle juga curiga jika Martin telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang di kemudian hari diketahui wanita selingkuhannya bernama Anna dan juga Gypsy. Pada Maret 2007, Martin membujuk Michelle untuk melakukan operasi kosmetik dengan alasan agar Michelle terlihat tetap awet muda. Michelle yang sudah berumur dan wajahnya sudah mulai mengendur, saat itu tidak mau terburu-buru untuk melakukan operasi karena dia sedang meminum obat untuk penyakitnya yang lain. Dia ingin operasinya ditunda hingga penyakitnya sembuh. Selain itu, dia ingin menurunkan berat badannya sebelum melakukan operasi kosmetik. Namun Martin yang tidak sabaran saat itu mendesak untuk segera melakukan operasi. Dan karena berpikir jika inilah satu-satu caranya untuk menyelamatkan pernikahan mereka, pada akhirnya Michelle pun setuju untuk melakukannya. Operasi pun dilaksanakan pada tanggal 3 April 2007 dan rencananya keesokan harinya di tanggal 4 April, Michelle sudah bisa pulang ke rumah. Namun ketika keesokan paginya, Alexis datang membesuk ibunya, dia melihat Michelle sudah tidak sadarkan diri. Saat itu Michelle berhasil diselamatkan.
Tetapi ketika Alexis bertanya pada Martin apa yang membuat ibunya tidak sadar, Martin hanya bisa menjawab kemungkinan karena dia terlalu banyak memberikan obat. Alexis yang merasa curiga, mulai saat itu sangat berhati-hati dalam menjaga ibunya. Dia sendiri adalah mahasiswa kedokteran sehingga mengetahui dengan baik bahwa penyakit ibunya bukan karena penyebab alami. Pada satu waktu, ibunya pernah mengadu dengan mengatakan bahwa Martin memaksanya untuk meminum obat di luar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh dokter yang merawat Michelle. Menurut wanita itu, dia juga tidak mengetahui berapa banyak dosis yang diberikan karena saat memberikan obat itu, Martin sendiri yang memasukkannya ke dalam mulut Michelle. Dan akibatnya, Michelle sendiri tidak mengetahui obat apa dan berapa banyak yang telah dia telan. Saat itu Michelle juga berpesan pada Alexis, jika sesuatu terjadi, maka itu adalah perbuatan Martin. Pada 6 April, Michelle menemukan sebuah SMS masuk di ponsel Martin yang berasal dari seorang wanita bernama Gypsy. Awalnya mereka bertengkar, tetapi seperti biasa Martin selalu menghindar. 4 hari kemudian, Alexis yang merasa kondisi Michelle sudah membaik, pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampus dan meninggalkan ibunya. Namun keesokan harinya sekitar jam 8.44 pagi, Alexis menelpon untuk mengecek keadaan Michelle. Dan di saat itulah, ibunya mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Namun pada jam 9.10 pagi, Alexis menerima telepon dari Martin yang memintanya untuk menelpon dan mengecek keadaan Michelle. Karena saat itu Martin sedang berada di luar rumah untuk menjemput adik bungsu mereka yang akan pulang sekolah. Dan dia sangat khawatir jika seandainya Michelle merasa kesakitan. Saat ditanyai polisi, Martin mengaku sejak pagi sudah berangkat ke kantor dan pulang pada jam 11.35 siang untuk menjemput Aida di sekolahnya. Mereka pulang ke rumah pada jam 11.45, yang saat itulah Aida pertama kali menemukan Michelle yang tidak sadar di dalam bathtub. Tetapi setelah diselidiki lebih lanjut, alibi Martin ternyata tidak cocok dengan kesaksian dari rekan sekantornya. Mereka mengatakan bahwa dari pagi hingga jam 11 siang, pria itu tidak berada di kantor atau dimanapun juga. Yang terjadi sebenarnya, Martin berada di rumah di sepanjang waktu itu. Saat Michelle sedang berendam di bathtub, secara diam-diam dia masuk ke kamar mandi dan menahan kepala Michelle di bawah air agar terkesan tenggelam karena serangan jantung. Sebagai alibi, dia dengan sengaja membiarkan Aida yang pertama kali menemukan ibunya. Setelah menemukan Michelle, Martin menyuruh Aida untuk memanggil salah satu tetangga untuk membantunya mengangkat tubuh Michelle dari dalam bathtub. Hal ini sengaja dilakukan agar Martin memiliki alibi yang kuat dengan adanya tetangga yang bersamanya saat itu. Hal ini tentunya sangat aneh karena Martin bertubuh tinggi besar sebenarnya bisa saja mengangkat Michelle secara seorang diri. Sebelum para medis datang, Martin sempat menyuruh putranya Damian untuk membuang semua obat-obatan Michelle yang sebelumnya diberikan oleh Martin. Namun karena pada saat itu, polisi menyimpulkan kematian Michelle sebagai kematian alami, sehingga kasus ini ditutup begitu saja. Kasus Michelle kembali dibuka setelah seluruh anak-anaknya yang curiga mempertanyakan penyebab kematian sang ibu. Bahkan salah seorang saudari Michelle menulis surat pada gubernur dan kejaksaan Utah yang meminta agar mereka menyelidiki kematian Michelle. Polisi pun kembali melakukan investigasi, yang hasilnya mereka menemukan bahwa kematian Michelle disebabkan oleh kombinasi obat yang diberikan pada saat operasi. Martin dengan sengaja memberikan kombinasi obat yang seharusnya tidak boleh dicampur karena bisa mengakibatkan kematian. Dia tentunya melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dokter yang merawat Michelle, dengan tujuan agar setelah istrinya meninggal, dia bisa menikah dengan Gypsy. Dan 2 minggu setelah kematian Michelle, Martin mempekerjakan Gypsy sebagai pengasuh Aida. 2 tahun setelahnya, Martin dan Gypsy ditangkap dan dihukum 4 tahun atas pencurian identitas federal. Saat itu Martin menggunakan identitas anak adopsinya yang bernama Giselle untuk digunakan oleh Gypsy. Nama Giselle digunakan dengan tujuan untuk menghindari pajak karena Gypsy memiliki banyak hutang pada Internal Revenue Service. Yang karena hal tersebut, Giselle yang identitasnya telah dicuri
kemudian dideportasi kembali ke negaranya di Ukraina. Selama Martin menunggu sidang kasus pencurian identitas pada Agustus 2012, kejaksaan menyatakan jika pria itu sebagai tersangka. Sedangkan polisi yang kembali melakukan penyidikan juga menemukan sebuah fakta lain tentang masa lalu Martin. Pria itu ternyata pernah membunuh saudaranya sendiri yang bernama Rufus dengan menenggelamkannya di dalam bak mandi. Dan selain saudaranya, Martin juga diketahui pernah hampir melenyapkan ibunya. Dia dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan pada sang putri Alexis yang dilakukan setelah Michelle meninggal. Selain itu dia juga bahkan ketahuan telah memasukkan ijazah dan beberapa gelarnya, yang karena hal itulah Martin dulu selalu tinggal berpindah-pindah kota demi untuk menghindari penyidikan. Dalam persidangan, Martin mengaku tidak bersalah, namun salah seorang saksi yang merupakan teman satu selnya mengatakan bahwa pada satu hari Martin pernah bercerita bahwa telah membunuh istrinya dengan cara yang disamarkan sebagai serangan jantung alami. Karena kesaksian tersebut, Martin pun tidak bisa berkutik lagi. Dan dari semua dakwaan, dia mendapatkan total vonis hukuman penjara seumur hidup. Namun Martin yang sepertinya tidak sabar untuk segera keluar dari penjara, saat itu akan melakukan segala cara. Dan pada April 2017, dia berhasil keluar dari penjara dengan cara bundir dan dibawa keluar memakai peti mati dalam kondisi telah menjadi mayat. Setelah kematian Michelle, pada tanggal 16 Januari 2010, Damian yang saat itu masih berusia 24 tahun ditemukan telah melakukan bundir. Damian saat itu terdaftar sebagai mahasiswa hukum di salah satu universitas di New York. Sebelum kematiannya, kantor kejaksaan wilayah Utah mengirimkan surat ke kampusnya yang menyatakan bahwa Damian adalah individu yang berbahaya dan berpotensi memiliki dorongan untuk membunuh. Kejaksaan mengirimkan surat ini bukan tanpa alasan, karena ketika Michelle meninggal dan semua orang rumah diinterogasi oleh polisi, Damian saat itu justru bertingkah aneh. Dia berbalik menanyakan sesuatu yang menurut polisi sangat janggal untuk didiskusikan karena di saat itu ibunya baru saja meninggal. Saat itu Damian mendiskusikan tentang kasus pembunuhan dengan ekspresi yang terlihat senang, seolah-olah dia tidak bersedih atas kematian ibunya. Selain itu pada waktu kejadian tersebut, Damian juga sedang berada di rumah dan diketahui dia juga telah disuruh oleh ayahnya untuk membuang semua obat-obatan Michelle. Setelah kematian Damian, jaksa berasumsi bahwa kemungkinan pemuda itu juga ikut terlibat. Dan karena merasa bersalah, dia pun pada akhirnya memutuskan untuk melakukan bundir. Tetapi sayangnya, semua ini hanya masih teori, karena Damian telah meninggal dan tentunya tidak bisa ditanyai lagi.